pulang. Jam berapa juga? Telepon dulu. Halo, iya. Halo, di mana Miki sayang? Taman baca, Kak. Ayah. Ayo pulang ya, jam berapa nih? Cepatnya. Oh, iya, iya. Tunggu, Mak. Pen, tunggu situ. Berangkat. Wih, turun ke bawah, di bawah, wih. Musuh, turun kanan, turun ke. Pak, saudara, siap. Turun dulu, menit pengen kosong tua. Beban nah. Deh, mati kiri. Halo. Deh, dari mana Ki? Lama sekali kamu angkat telepon. Di kos ngajarin nih, nih. Main game sama anak tau. Anak-anak tuh yang lain. Main game aja sama anak, bersuara saya kok. Sama ya tau. Oh, Jonas, pagi celana Jonas. Game terus mau saja. Tanja, gue. Kenapa kau lagi, saudara? Nanti saudara. Ada aku pengen kalah lagi. Mia sayang. Oh Mia. Deh, marah-marah terus. Lagi saya ada bonekaku. Lucu toh? Deh, sudah sayang kau dong. Main game tadi malam. Deh. 5 pas saya makan bakso deh. Mas Kato, Ji. Ayo, Mi. Kenapa Ki? Perasaan tadi ketemunya Ki. Rindu ya. Masa Dilan dia bisa rindu? Masa sih? Emang boleh serindu itu. Kalau kita apa yang tidak boleh kalau. Serius, bisakah? Jonas terus merayu dan membujuk Mia untuk memperlihatkan bagian payudaranya. Namun dengan tegasnya Mia menolak dan langsung mematikan video call. Kenapa matikan nih? Makan kol sampai kumis. Misalnya video call tipis-tipis. Sembarangan lah. Masa ndak bisa? Tidak. Tak bisa. Nama temu lagi sama, nah. Dari percaya pak. Atau dari sayang mak iya. Gimana, Di? Tapi janji Ki lah. Kita jangan lihat Ki. Iya. Kenapa? Tak lama setelahnya, Mia merasa sudah tidak nyaman lagi dengan Jonas. Mia memilih mengakhiri hubungannya secara sepihak. Merasa tidak terima, Jonas terus menghubungi Mia. Namun Mia malah memblokir semua akun media sosial Jonas. Lia,
Lihat saya tuh sana. Dia kayaknya itu ya. Iya, Mia kayaknya itu. Tapi siapa itu laki-laki yang bonceng? Ih, mesranya lagi. Nah, sama gitu Jonas Foto kan? beda, cepat foto baru kirimkan Jonas. Keesokan harinya, Jonas mendapat pesan dari temannya, yaitu Fahrul. Fahrul mengatakan ia melihat Mia tengah berboncengan dengan laki-laki lain. Merasa diselingkuhi, Jonas tersulut emosi. Jonas akhirnya mengirim screenshot video call Mia yang bertelanjang dada di grup WhatsApp BRC Squad. Jonas juga mengunggahnya pada akun Twitter miliknya, sehingga foto tersebut viral. Saya pergi beli minum nah. Ya sudah, tunggu di sini nih. Tapi pinjam kupu HP kah? Pakai apa ya? Mau Tidak dilihat? ada toh, cuma mau lihat-lihat saja. Ngapain? Coba ngapain sini nah? Merasa malu karena kasus tersebut, Mia sempat mengalami depresi. Beruntungnya, Mia tetap mendapat support dari teman-temannya. Setelah kondisi Mia mulai membaik, ia kemudian melaporkan kasus tersebut pada Polrestabes Makassar. Pak, kenapa Ki? Betul dengan saudara Jonas? Oh bukan Pak, Jonas ada di dalam. Boleh masuk ya? Apa keperluan tanya Pak? Jadi kami dari Polrestabes Makassar ada surat perintah untuk tangkap Jonas. Bisa aja masuk. Baik Pak. Jonas, kau di mana Jonas? Saya Om. Kenapa kau? Kenapa ini Pak? Betul dengan saudara Jonas. Iya, Bu. Bagaimana keadaan saudara? Siap, Bu. Bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Iya, Bu. Apa saudara mengerti mengapa saudara diperiksa oleh penyidik seperti sekarang ini? Iya, Bu. Tapi Anda bilang kemarin polisi yang tangkap. Kok sebar beda fotonya Mia, Bu. Apa hubungan Anda dengan Mia? Pacaran, Bu. 2 tahun lalu bisa. Coba saudara jelaskan apa yang mendasari saudara melakukan perbuatan tersebut. Tanggal 18 Mei kayaknya itu bicara sama Mia untuk kasih kelihatan di bagian dadanya. Kalau saya pikir itu milik grupku sama teman-temanku namanya BRC Squad. Itu bercanda sih, Bu. Tapi aku tahu bilang selingkuh jadi aku upload juga di Twitter, Bu. Karena emosi ya. Di aplikasi mana saudara mengupload foto tersebut? Di itu juga, Bu. Di WhatsApp sama di Twitter, Bu. Kapan saudara menguploadnya di WhatsApp? Sekitar tanggal 22 Juni, Bu. Jam-jam 11 malam kan.
Pada saat kejadian Anda sedang apa dan bersama siapa? Baru kabun tidur bu, sendirian jadi kos. Di mana Anda pada saat perkara itu? Di kosnya temanku Bu Arhan. Kos Anda atau kos Arhan? Di kosku bu. Selain alasan perselingkuhan, apakah Anda memiliki permasalahan lain dengan Mia? Tidak pernah bu bermasalah selain itu. Apakah semua keterangan yang Anda berikan ini sudah benar dan tidak ada yang dilebih-lebihkan? Iya bu, sudah benar. Baik, apakah selama pemeriksaan ini Anda merasa ditekan atau dipengaruhi oleh orang lain? Tidak bu, sama sekali tidak. Baik, cukup kalau begitu. Saya harap keterangan saudara ini tidak berubah sampai pada saat persidangan. Selanjutnya saudara tinggal tunggu sampai waktu persidangan telah ditentukan. Iya bu, siap. Baik, saya keluar dulu sebentar. Sidang perkara pidana dengan nomor register perkara 103-Pidana Khusus-2023 Pengadilan Negeri Sungguh Minasa atas nama terdakwa Jonathan Sastro alias Jonas. Dengan ini sidang kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, atau perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 32 junto pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Goa 31 Agustus 2023, kami jaksa penuntut umum Satya Asrul Hidayat SMH dan Rizka Farhana SMH. Baik, saudara terdakwa, terhadap dakwaan dari penuntut umum, saudara terdakwa dapat mengajukan nota keberatan. Apakah saudara ingin mengajukan nota keberatan? Saya sudah serahkan ke penasihat hukum saya. Penasihat hukum, silakan bacakan. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat serta hadirin sidang yang berbahagia. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia kiranya dapat memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan menerima dan mengabulkan nota keberatan tim penasihat hukum untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sungguh Minasa tidak berwenang secara relatif dalam mengadili perkara EKO, melainkan yang berwenang secara relatif adalah Pengadilan Negeri Makassar. Yang ketiga, menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor register perkara PDS 113-BOA-8-2023 batal demi hukum. Yang keempat, memohon agar klien kami, Jonathan Sastro alias Jonas, dibebaskan dari tahanan setelah putusan. Yang kelima, memulihkan hak, kedudukan, dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula. Yang keenam, membebankan seluruh biaya perkara kepada negara, atau apabila Majelis Hakim yang mulia memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip ex equo et bono. Makassar 15 September 2023, hormat kami tim penasihat hukum S. Sri Wahyuni SHMH dan partner. Sekian dari kami yang mulia. Baik, sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan. Panitera tolong agendakan sidang 7 hari ke depan. Oke. Dengan agenda sidang pembacaan putusan sela oleh para majelis hakim dengan perintah agar saudara terdakwa tetap dihadapkan di ruang persidangan. Sidang selesai dan ditutup. Mengadili, 1. Menyatakan eksepsi atau keberatan dari penasihat hukum terdakwa tersebut tidak diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor SGN 113-P.4.16-EQ.2-07-2023 atas nama terdakwa Jonathan Sastro alias Jonas tersebut di atas. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Kemudian dalam BAP saudara mengatakan bahwa saudara ini melihat bahwa saudara terdakwa mengirim foto saudara korban yang telanjang dada ke dalam grup chat terdakwa, itu benar? Termasuk dalam grup itu, tapi saya dapat dari sahabat pacar HP. Iya, soalnya bicara barang aku tak Saudari saksi, saudara terdakwa dimohon untuk tetap menjaga ketertiban dan ketenangan di ruang persidangan. Silakan dilanjutkan, saudara saksi. Baik yang mulia, jadi saya sudah bilang tadi, saya pacar Arhan ada baku kawan dan Jonas. Kebetulan orang ada satu grup di situ. Saya dapat dari di situ. Mengenai hal tersebut memiliki indikator yang berbeda.
Karena meskipun demikian seseorang memberikan fotonya dengan secara sukarela, akan tetapi orang yang diberikan foto tersebut menyebarkan foto tersebut kepada media, hal tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran. Pada saat itu saya lagi bersantai di taman, sedang duduk bersama Yaya. Terus secara tidak sengaja saya melihat Mia sedang menunggu seseorang. Tidak lama dari itu, Mia dijemput oleh seorang laki-laki. Terus Mia sempat memeluk laki-laki tersebut. Jadi, saudara saksi, Anda tadi mengatakan bahwa saudara terdakwa ini mengupload foto tersebut ke beberapa media sosialnya. Nah, lantas, apakah saudara tahu terdakwa memaksa korban atau tidak? Untuk kali itu Pak, saya tidak tahu. Yang mulia, kita harus mengingat lagi, sebagaimana kesaksian sebelumnya, bahwa saudara korban melakukannya dengan kesadaran penuh tanpa adanya paksaan. Dari saya cukup yang mulia. Baik, mohon maaf sebelumnya. Berarti benar pada saat itu saudari tidak keberatan untuk memperlihatkan payudara. Mohon maaf yang mulia, saya rasa pertanyaan dari penasihat hukum terlalu menyudutkan saksi kami. Mohon maaf yang mulia, saya rasa mohon kita izin yang mulia. Saudara penuntut umum, saudari penasihat hukum, saya mohon untuk tetap menjaga ketertiban dan ketenangan di ruang persidangan. Saudari saksi, ada tambahan? Ada yang mulia. Silakan. Memang benar saya dengan sukarela dengan video call tersebut, tapi karena saya percaya kepada Jonas, tapi malah Jonas menyebarkannya di grup tersebut, dan itu merasa merugikan bagi saya, yang mulia. Jadi itu saya cukup, yang mulia. Keguncangan jiwa ibu berasal dari kondisi di mana kondisi individu ini mengalami ancaman, kegelisahan, rasa cemas yang kemudian rasa yang dia rasakannya itu sangat amat dahsyat. Saudara terdakwa, saudara mengakui bahwa saudara telah menyebarkan foto tersebut, benar? Iya, yang mulia. Apakah saudara menyesal? Sangat menyesal ya. Saya himbau kepada saudara terdakwa untuk memikirkan dan lebih bijak lagi dalam melakukan suatu perbuatan. Saudara mengerti? Iya, ya. Menyatakan terdakwa Jonathan Sastro alias Jonas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran informasi dan transaksi elektronik terhadap korban Nia Dwi Savitri alias Mia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan dakwaan penuntut umum pada dakwaan ke-1. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari ini, Rabu tanggal 6 September 2023, Goa 6 Oktober 2023, penuntut umum Muhammad Sadiq Sulindan SMA dan Rizka Farhana SMA. Sekian yang mulia. Kami penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim yang mulia kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang berupa 1. Mengabulkan pembelaan penasihat hukum terdakwa sepenuhnya. Yang kedua, menolak dakwaan atau tuntutan jaksa penuntut umum sepenuhnya. Yang ketiga, membebaskan terdakwa dari dakwaan atau tuntutan jaksa penuntut umum. Yang keempat, membebaskan terdakwa dari tahanan di lembaga pemasyarakatan kelas 1A pemasyarakatan. Yang kelima, memberikan ganti rugi kepada terdakwa atas waktu penahanan sejak ditahan pertama kali sampai dengan sekarang yang bila dikalkulasikan mencapai Rp3 juta. Yang keenam, memberikan pemulihan nama baik kepada diri terdakwa. Yang ketujuh, segala biaya dibebankan oleh negara. Makassar 14 Oktober 2023. Hormat kami tim penasihat hukum terdakwa Sri Wahyuni SHMH dan partner. Sekian dari kami yang mulia. Sidang perkara pidana dengan nomor register perkara 103 garing pidana khusus garing 2023 garing Pengadilan Negeri Sungguh Minasa atas nama terdakwa Jonathan Sastro alias Jonas. Dengan ini sidang kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Jonathan Sastro alias Jonas telah terbukti secara sah dan yang meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran IT sebagaimana dakwaan pertama. Kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun
tahun 6 bulan. 3. Menetapkan barang bukti berupa telah dimusnahkan. 4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 5.000. Ku arungi hidup berbekal ilmu darimu, kasih sayangmu ibu tak terbantahkan. Ku kayu perahu menuju pulau citaku, diiringi doa nasihat bijakmu ibu. Ku arungi hidup berbekal ilmu darimu, kasih sayangmu ibu tak terbantahkan. Waktu diiringi doa nasihat bijak